Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman yang telah mengirimkan pertanyaannya. Itu tentang pengalaman saya mencari pekerjaan. Itu berarti kembali ke masa lalu ya. Kembali ke masa lalu namanya juga pengalaman. Nah, di pengalaman ini tentu ada gagal juga ya, ada gagal, ada sukses ya. Nah, kita mulai dari yang pernah gagal dalam mencari pekerjaan ya. Nah, pada waktu itu sekitar tahun, saya lupa tahunnya ya, tahun berapa saya mulai mencari pekerjaan, tapi saya tamat tahun 2004 ya. Tahun 2004 saya tamat sarjana hukum ya. Saya mulai mencari pekerjaan. Nah, tapi pada waktu itu saya masih ingat saya sempat ke Jakarta ya. Pada waktu itu kita mencari pekerjaan itu melalui koran, tidak secanggih zaman sekarang ya teman-teman. Kalau sekarang kan sudah canggih, tinggal melalui job street gitu ya. Kalau dulu melalui koran Kompas. Jadi sekali seminggu ada iklan pekerjaan di situ. Nah, di situ kita cari sesuai dengan keahlian kita ya teman-teman, sesuai dengan pendidikan kita. Nah, pada waktu itu ya saya juga mencari, saya ingat setiap hari Sabtu itu masih tulis tangan ya teman-teman. Saya tulis tangan, dan kalau mau mengetik itu harus ke rental, ada rental warnet namanya ya, warung internet pada waktu itu. Jadi kita ketik di sana. Pada waktu itu saya nggak punya laptop ya, enggak, saya laptop pada waktu itu masih barang mahal ya teman-teman. Jadi saya nggak punya ya, karena mahal, nggak punya duit pada waktu itu ya. Nah, pada waktu itu melamar banyak ya. Jadi waktu itu melamar itu dikirim melalui kantor pos ya. Jadi kantor pos saya masih ingat 5.000 per 5.000 atau 3.000 kayaknya, sekitar segitu ya pada waktu itu, tahun 2005 atau tahun 2000 berapa ya, tahun 2000-an lah itu ya. Itu sekitar 3.000 atau 5.000 ya. Jadi saya setiap hari Sabtu itu sorenya mengirim surat lamaran kerja itu. Tapi ya teman-teman, saya sekian banyak kirim itu, pernah hasilnya nihil, tidak ada ya teman-teman, dan dikirim. Dan juga pernah juga saya masih ingat ketika diterima interview ternyata menjadi sales ya. Nah, sales waktu itu ya, saya ingat sales gas ya, sales gas tabung regulator gas pada waktu itu. Nah, kita datang ke rumah-rumah orang, memperkenalkan, mengecek gas-gas orang gitu pada waktu itu. Nah, bagaimana saya mengecek gas-gas orang? Saya juga nggak paham tentang gas pada waktu itu, dan juga saya takut dengan gas. Nah, akhirnya saya nggak melanjutkan itu. Nah, saya lebih baik cari yang lain ya teman-teman. Nah, akhirnya saya pergi lagi ke Jakarta itu ya. Itu pada itu sebelum saya bekerja di LSM, pada akhirnya saya dapat juga ya teman-teman, saya dapat pekerjaan juga melalui koran ya teman-teman, melalui koran. Akhirnya saya di interview, saya diterima, itu keberhasilannya, dan saya bekerja juga di LSM itu lama. Nah, setelah itu saya hijrah ke Jakarta ya. Nah, di sini saya mulai cari kerja baru lagi ya, mulai mengapply pekerjaan ya. Itu mulai lagi saya sibuk dengan koran-koran. Artinya saya tunggu pagi-pagi sekali ya teman-teman, saya bangun dan nunggu koran ya, nunggu koran di depan rumah, menunggu koran lewat, atau pergi ke warung untuk beli koran 3.500 satu korannya. Nah, karena saya butuh lowongan pekerjaan pada waktu itu. Nah, beda dengan sekarang ya teman-teman. Kalau sekarang ada job street ya, job street itu gampang. Jadi job street itu adalah itu banyak sekali lowongan pekerjaan. Jadi kita bisa pilih yang mana yang sesuai dengan pendidikan kita ya teman-teman. Jadi yang sesuai dengan kita aja ya teman-teman. Jadi yang sesuai kita pilih. Jadi misalnya
sebagai personalia. Jadi ada di situ teman-teman, sebagai personalia ada. Jadi tinggal pilih dan dimasukkan CV, dimasukkan surat lamaran pekerjaan, dan juga apa saja yang sebenarnya yang kita masukkan ya, itu dimasukkan surat lamaran pekerjaan, CV, dan dokumen lainnya. Tentu saja kalau kita sudah punya pengalaman kerja, kita masukkan juga itu. Nah, CV itu apa saja yang masuk dalam CV itu tentu biodata ya. Biodata itu nama, alamat, pendidikan formal, informal, pengalaman kerja, ya kan, terus skill kita, itu aja cukup. Dan lamaran pekerjaan juga dimasukkan. CV dengan lamaran pekerjaan itu beda ya teman-teman. Nanti saya akan buat bagaimana untuk membuat CV yang sederhana dan lamaran kerja yang sederhana agar perusahaan lebih mudah untuk memahaminya ya teman-teman. Nanti saya kasih contohnya ya. Dan juga interview agar sukses ya teman-teman. Pertama ya, kita kalau interview otomatis kita tahu itu perusahaan itu bergerak dalam bidang apa ya. Jadi sebelum kita berangkat interview, kita searching dulu melalui Google, cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai perusahaan itu, dia bergerak dalam bidang apa ya teman-teman. Jadi kuasai itu, walaupun cuman di luar-luarnya aja, dikuasai aja. Terus posisi yang ditawarkan itu apa, misalnya kalau legal atau personalia. Kalau legal tadi ya teman-teman, kita harus kuasai misalnya undang-undang apa, membuat perjanjian ya, kita harus persiapkan, harus siap ya. Jadi nanti dia akan tanya perjanjian apa yang sudah kita pernah buat gitu ya kan. Untuk interview itu harus tenang dan juga jangan gugup, dan apa yang ditanya sama interview kita harus jawab dengan tegas dan jelas. Itu saja, jangan berbelit-belit ketika menjawab pertanyaan. Itu aja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sampai saat ini masih mencari pekerjaan, saya berharap dan berdoa agar teman-teman cepat mendapatkan pekerjaan. Semangat dan salam sehat, tetap jaga kesehatan.